Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Muhammad Maria dengan NPM 2415110. Saya dari Prodi Akuntansi dengan Fakultas Social Science. Ini saya akan menjelaskan materi atau tugas dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang selesai, pertemuan 14. Pertanyaannya, 1. Sebutkan masalah ekonomi dan ciptaan. Yang kedua, apa penyebab masalah, apa dampak masalah, dan apa solusinya. Satu, masalah ekonomi di sekitar. Yang pertama, harga sembako naik. Yang kedua, banyak pengangguran. Yang ketiga, gaji nggak sesuai kebutuhan hidup. Yang keempat, usaha kecil susah dapat modal. Dan yang terakhir, kemiskinan di lingkungan sekitar. Yang kedua, penyebab masalah. Satu, harga sembako naik disebabkan karena inflasi atau distribusi barang terganggu, seperti ada biaya tambahan untuk transportasi. Yang kedua, pengangguran. Penyebabnya karena kurangnya lapangan kerja atau skill pekerja yang nggak sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, gaji tidak cukup. Penyebabnya kebutuhan makin mahal tapi upah minimum nggak ikut naik secara signifikan. Yang keempat, usaha kecil susah dapat modal. Penyebabnya syarat pinjaman dari bank susah banget buat dipenuhi. Yang terakhir, kemiskinan. Penyebabnya karena pendidikan rendah, akses ke fasilitas kesehatan terbatas, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Yang ketiga, dampak masalah. Yang pertama, harga sembako naik. Dampaknya orang jadi irit banget, konsumsi menurun, yang membuat malah bisa jadi makan nggak cukup. Yang kedua, pengangguran. Dampaknya meningkatkan kriminalitas dan bikin masyarakat nggak produktif. Yang ketiga, gaji tidak cukup. Dampaknya banyak orang ambil utang terus terjebak dalam lilitan utang. Yang keempat, usaha kecil susah modal. Dampaknya bisnis tutup, jadi makin banyak yang nganggur. Dan yang terakhir, kemiskinan. Dampaknya pendidikan anak-anak terganggu karena tidak ada biaya. Yang keempat, solusi. 1. Harga sembako naik. Solusinya, pemerintah kontrol harga lewat subsidi atau buka pasar murah. Yang kedua, pengangguran. Solusinya, perbanyak pelatihan kerja dan buka lapangan kerja baru. Yang ketiga, gaji tidak cukup. Solusinya, naikin UMR sesuai inflasi atau kasih bantuan langsung tunai. Yang keempat, usaha kecil susah modal. Solusinya, permudah akses ke kredit mikro dengan bunga rendah. Dan yang terakhir, kemiskinan. Solusinya, fokus ke pendidikan murah, fasilitas kesehatan gratis, dan program pengentasan kemiskinan. Tugas temuan 2, sebutkan jenis bentuk perekonomian di Indonesia. Kedua, berikan penjelasannya. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan ekonomi di Indonesia. Dan yang keempat, apa yang terbaik bentuk ekonomi di Indonesia dan buat alasannya. Yang pertama, jenis-jenis atau bentuk perekonomian Indonesia. 1. Sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dan yang kelima, sistem ekonomi liberal. Yang kedua, penjelasan dari bentuk-bentuk perekonomian Indonesia. Yang satu, sistem ekonomi tradisional, yaitu keputusan ekonomi didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya seperti beberapa masyarakat adat di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Penjelasannya itu, pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah juga menentukan barang apa yang akan diproduksi, cara pendistribusian, harga jual, bahkan pekerjaan.
Korea Utara adalah contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Penjelasannya yaitu memberikan kebebasan kepada produsen dan konsumen. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Penjelasannya gabungan antara sistem komando dan pasar. Dan yang kelima, sistem ekonomi liberal. Penjelasannya mengedepankan jumlah perpindahan dan penawaran di pasar. Sistem ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sebagian besar negara di dunia ini menerapkan sistem ini, termasuk negara Eropa dan Amerika. Nah, Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan. Yang pertama, ada keseimbangan antara pemerintah dan pasar, jadi nggak total bebas seperti kapitalisme. Yang kedua, sumber daya alam yang besar. Kalau dikelola dengan baik, dapat menopang perekonomian. Yang ketiga, karena pasar domestik luas, karena jumlah penduduknya besar. Kelemahan dari ekonomi Indonesia. Yang pertama, ketimpangan ekonomi masih tinggi karena distribusi kekayaan nggak merata. Yang kedua, korupsi. Korupsi sering menjadi hambatan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ketergantungan impor di beberapa sektor bikin rentan terhadap fluktuasi global. Yang keempat, bentuk ekonomi terbaik untuk Indonesia dan alasannya. Menurut saya, bentuk terbaik ekonomi Indonesia yaitu ekonomi campuran, tapi lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Alasannya, yang pertama, keadilan sosial, supaya semua lapisan masyarakat dapat manfaat, khususnya UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi. Yang kedua, sumber daya besar. SDA kita harus lebih banyak dikelola lokal, nggak cuma diekspor mentah. Dan yang ketiga, stabilitas. Kombinasi pasar bebas dan pengendalian pemerintah bisa mencegah monopoli atau ketimpangan yang parah. Pertemuan ketiga, tugasnya amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar atau pajak dekat rumah Anda. Yang kedua, buat grafik permintaannya. Di sini saya mengambil data kasar terhadap penjualan daging ayam, di mana di hari Senin dia 20.000, jumlah pembeliannya 100. Di hari Selasa harga menaik menjadi 21.000, jumlah pembelian menurun menjadi 90. Di hari Rabu 22.000, jumlah pembeliannya 80. Di hari Kamis 23.000, jumlah pembeliannya 70. Dan yang terakhir di hari Jumat 24.000, jumlah pembeliannya 60. Nah, di sini ada grafik permintaannya, di mana kita tahu bahwa Terlihat di sini menurun dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jumlah pembeliannya menjadi menurun, yang di awalnya 100, 90, kemudian menjadi 80, harganya naik 23 menjadi 70, dan harganya naik menjadi 24.000, permintaannya menurun menjadi 60. pertemuan keempat, tugasnya amati produk yang ada di pasar atau pajak dekat Anda. Yang kedua, buatkan elastisitas permintaannya. Oke, yang pertama contoh datanya di sini Rapi mengambil dari penjualan buah mangga. Harga awalnya 20.000, harga barunya 22.000. Permintaan awalnya 100, permintaan barunya 90. Nah, pengerjaan dari elastisitas permintaan. Pertama, rumusnya itu persentase perubahan jumlah permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Kita pecah menjadi yang pertama persentase perubahan jumlah permintaan. Persentase delta Q sama dengan permintaan baru dikurang permintaan awal
per permintaan awal dikali 100. Nah, itu 90 dikurang 100 dibagi 100 dikali 100 hasilnya minus 11,1%. Yang kedua, persentase perubahan harga. Nah, itu rumusnya persentase DTLP sama dengan harga baru dikurang harga awal per harga awal dikali 100. Itu harga barunya kan 22.000 dikurang 20.000 per 20.000 dikali 100. Itu jadi hasilnya 10%. Nah, di ketiga ini kita masukkan aja rumusnya, yaitu kan persentase perubahan jumlah permintaannya tadi kita sudah dapat minus 11,1%, persentase perubahan harganya kita sudah dapat 10%. Nah, gitu kita bagi aja 11,1 dibagi dengan 10 yang hasilnya 1,1%. Nah, interpretasinya ini kan menunjukkan elastisitasnya minus 1,1%, yang artinya persentase perubahan jumlah permintaan sama dengan persentase perubahan harga, tapi arah berlawanan, yang artinya harga naik, permintaan turun. Tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan harga pada tabel yang sudah disajikan. Yang pertama di sini kita mengerjakan elastisitas penawaran. Rumusnya itu persentase perubahan penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, sini kita pecah. Kan diketahui QA-nya 3.000, QB-nya 6.000, PA-nya 2.000, PB-nya 4.000. Nah, di sini kita pecah. Yang pertama itu kita hitung itu persentase perubahan penawaran. QB kurang QA per QA, 3.000 kurang 3.000 hasilnya 1. Yang kedua, hitung persentase perubahan harga PB kurang PA dibagi PA, itu 4.000 dikurang 2.000 dibagi 2.000 hasilnya kan 1. Nah, langsung aja kita masukkan rumusnya di bagian ketiga, yaitu persentase perubahan penawarannya kan tadi 1, persentase perubahan harganya 1, jadi 1 dibagi 1 hasilnya 1. Jadi elastisitas penawarannya itu 1. Nah, di sini kita ngerjain elastisitas permintaannya. QA-nya 10.000, QB-nya 8.000, PA-nya 2.000 dan PB-nya 4.000. Langsung aja kita pecah menjadi yang pertama, hitung persentase perubahan permintaan, yaitu QB kurang QA per QB kurang QA, itu minus 2.000 dibagi 9.000 hasilnya minus 0,22. Dan yang kedua, hitung persentase perubahan harga, yaitu PB kurang PA per PA, yaitu 2.000 dikurang 3.000 sama dengan 0,667. Dan yang terakhir kita substitusikan aja, yaitu 0,222 dibagi dengan 0,667 yang hasilnya 0,33. Nah, hasil tadi kan elastisitas penawarannya 1, yang artinya elastisitas ini sama elastisitas penawaran sama dengan 1, artinya unitary elastic. Artinya setiap perubahan harga sebesar 1% akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebesar 1% juga. Jadi penawaran barang ini cukup fleksibel menyesuaikan dengan perubahan harga. Nah, yang kedua tadi kan elastisitas permintaannya minus 0,33. Elastisitas permintaan bernilai negatif atau karena hukum permintaan dan besarnya lebih kecil dari 1 dalam nilai absolut. Ini berarti inelastis, artinya setiap kenaikan harga 1% hanya menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta sebesar 0,333%. Yang pertama, gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Yang kedua, buat contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Yang ketiga, buatkan data empirisnya. Yang keempat, buatkan tabel permintaan dan penawarannya. Dan yang kelima, buatkan elastisitas penawaran dan permintaannya.
Pertama, gambaran empiris ekonomi mikro menurut saya. Ekonomi mikro itu fokusnya ke perilaku individu atau kelompok kecil seperti konsumen, produsen, dan pasar. Contoh empirisnya, pedagang kaki lima di pasar tradisional, misalnya bagaimana pedagang menentuhi harga gorengan tergantung harga bahan baku kayak tepung sama minyak. Contoh empiris terkait permintaan dan penawaran. Misalnya produk buah mangga di pasar, permintaan. Kalau harga mangga murah, pembeli bakal beli lebih banyak, tapi kalau harganya mahal, permintaannya pasti turun. Yang kedua, penawaran. Petani akan jual lebih banyak mangga saat harga tinggi. Kalau harga rendah, petani malas jual atau simpan dulu mangganya. Nah, yang ketiga, data empirisnya. Misalkan, harga mangga berhubungan dengan jumlah yang diminta sama jumlah yang ditawarkan. Harga mangga per kilonya 5.000, 8.000, 10.000, dan 15.000. Jumlah permintaan berdasarkan hitungan per kilonya 50, 30, 20, dan 10. Dan yang terakhir jumlah penawaran berdasarkan per kilonya 10, 20, 30, dan 40. Nah, di keempat ini bentuk tabel permintaan dan penawaran berdasarkan jumlah harga dari yang sudah di nomor 3 itu. Nah, di kelima ini elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama itu kita mengerjai elastisitas permintaan. Rumusnya persentase jumlah permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, kita percaya harga naik dari 5.000 ke 8.000. Itu 8.000 dikurang 5.000 dibagi dengan 5.000 dikali 100%, hasilnya 60%. Permintaan turun dari 50 kilo ke 30%. Itu 30 dikurang 50 dibagi dengan 50 kali 100%, hasilnya minus 40%. Lalu kita substitusikan aja, minus 40% dibagi dengan 60 sama dengan minus 0,67. Ini menunjukkan inelastis. Baik, di sini elastisitas penawaran. Elastisitas penawarannya pertama harga naik dari 5.000 ke 8.000. Dan yang kedua, penawaran naik dari 10 kilo ke 20 kilo. Itu rumus elastisitas, persentase perubahan harga dibagi dengan persentase jumlah penawaran. Nah, yang pertama kita pecah, itu hitung persentase perubahan harga atau delta P. Itu 8.000 dikali dengan 8.000 dikurang 5.000 per 5.000 dikali 100 sama dengan 60%. Yang kedua, hitung persentase perubahan jumlah penawaran. Delta Q-nya 20 dikurang 10 dibagi dengan 10 dikali 100, hasilnya 100%. Kita substitusikan ke rumusnya aja, persentase delta Q per persentase delta P, yaitu 100 dibagi dengan 60 sama dengan 1,7. Ini menunjukkan bahwa elastis, penawaran ini termasuk elastis. Kalau harganya naik 1%, jumlah yang ditawarkan naik 1,67%. Ini bentuk kesimpulan dari hasil elastisitas. Yang pertama, elastisitas penawaran. Kan tadi hasilnya 1,67. Nilai elastisitas lebih dari 1 artinya penawaran bersifat elastis. Kalau harga yang barang naik 1%, jumlah barang yang ditawarkan akan naik 1,60%. Jadi produsen cepat tanggap buat naikin jumlah barang yang dijual saat harga naik. Dan yang kedua, elastisitas permintaan. Tadi kan hasilnya elastisitas permintaannya minus 0,67. Ini nilai elastis negatif karena hukum permintaan. Kalau harga naik, permintaan turun. Nilai 0,67 abaikan tanda negatif buat baca besarannya. Menunjukkan permintaan elastis. Kalau harga naik 1%, jumlah barang yang diminta hanya turun 0,67%. Artinya pembeli nggak terlalu sensitif sama perubahan harga.
juga teman yaitu rangkuman materi yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga. Semakin murah harga barang, maka permintaan akan meningkat. Yang kedua, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka permintaan akan meningkat. Yang ketiga, selera masyarakat. Permintaan akan meningkat jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat. Yang keempat, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan akan meningkat. Yang kelima, kualitas barang. Permintaan akan tetap tinggi untuk barang dengan kualitas baik, meskipun harganya mahal. Yang keenam, prediksi konsumen. Jika konsumen memperkirakan suatu barang akan naik, maka mereka akan membeli barang tersebut sekarang. 7. Faktor demografi. Faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis juga dapat mempengaruhi permintaan. Pertemuan ke-11 yaitu cari data GDP dan GNP 10 negara serta buatkan tren dan data grafiknya. Nah, ini bentuk dari GDP dan GNP dalam bentuk tabel. Di sini saya ambil dari negara terbesar berdasarkan angka terbaru di tahun 2023 per 2024. Nah, ini dia Amerika Serikat, GDP-nya 29.167.8 miliar dolar dan GNP-nya 27.720 miliar dolar. Dan sampai Korea Selatan 2.026.95 miliar dolar dan GNP-nya 1.909.73 miliar dolar. Nah, ini bentuk grafik dari GDP dan GDP yang 10 data sebelumnya. Di sini terlihat bahwa Cina yang menduduki peringkat paling tinggi yaitu di GDP dan GNP-nya, lalu kedua Amerika Serikat di GDP dan GNP-nya, yang ketiga India, yang keempat Jepang, dan yang kelima Jerman, begitu juga sampai ke terakhir yaitu Korea Selatan. Tahun ke-12, kumpulkan data 10 negara terkait data fiskal seperti pajak dan lainnya. Ini data fiskal dari 10 negara berdasarkan data terbaru, yaitu pertama Amerika Serikat, pendapatannya 4.800 dolar miliar. Yang kedua belanjanya 6.200 dolar miliar, yang defisitnya atau selisih 1.400 dolar miliar, dan utang nasionalnya 32.000 dolar miliar. Yang kedua Uni Eropa, pendapatannya 6.000 euro miliar. Yang kedua belanjanya 6.400 euro miliar, defisitnya 400 euro miliar, dan utangnya 12.000 euro miliar. Yang ketiga Tiongkok, pendapatannya 3.900 miliar dolar, yang belanjanya 4.300 miliar dolar, defisitnya 400 miliar dolar, dan utangnya 500 miliar dolar, 15.000 miliar dolar. Yang keempat Jepang, pendapatannya 650 triliun yen, belanjanya 750 triliun yen, defisitnya 100 triliun yen, dan utangnya 1.250 triliun yen. Yang kelima Jerman, pendapatannya 1.600 miliar euro, belanjanya 1.750 miliar euro, defisitnya 100 miliar euro, dan utangnya 3.000 miliar euro. Nah, yang keenam Britania Raya, pendapatannya 890 miliar pound, yang belanjanya 1.000 miliar pound, defisitnya 150 miliar pound, dan utangnya 2.500 miliar pound. Yang ketujuh India, pendapatannya 34 triliun rupiah,
belanjanya 39 triliun rupiah, defisitnya 5 triliun rupiah, dan utangnya 100 triliun rupiah. Perancis pendapatannya 1.300 miliar euro, belanjanya 1.450 miliar euro, defisitnya 150 miliar euro, dan utangnya 2.800 miliar euro. 9. Italia, pendapatannya 800 miliar euro, belanjanya 950 miliar euro, defisitnya 100 miliar euro, dan utangnya 2.600 miliar euro. Yang ke-10 Kanada, pendapatannya 500 dolar miliar, belanjanya 600 miliar dolar, defisitnya 100 miliar dolar, dan utangnya 2.000 miliar dolar. Temuan 11, apakah siklus ekonomi dapat diramalkan? Siklus ekonomi itu sebenarnya bisa diramal sebagian pakai data historis, indikator seperti inflasi, pengangguran, atau indeks saham. Tapi nggak selalu akurat karena faktor nggak terduga seperti krisis global, kebijakan pemerintah, bencana alam, atau perubahan teknologi. Bisa diramal, yaitu gunakan data historis ditambah dengan indikator seperti inflasi, pengangguran, indeks saham. Contohnya, harga saham naik menuju tanda ekspansi, pengangguran pengangguran turun, ekonomi menuju pertumbuhan, pesanan barang tahan lama naik itu menuju pertumbuhan ekonomi kuat, fase siklus ekspansi ke puncak ke resesi lalu ke pemulihan. Contohnya, indikator leading, harga saham naik, ekonomi mungkin bakal tumbuh, pengangguran turun, tanda ekspansi, pesanan barang tahan lama naik, pertumbuhan kuat, fase siklus ekspansi ke puncak ke resesi ke pemulihan. Pola ini dilihat dari data historis, tapi ramalan bisa meleset gara-gara ketidakpastian psikologi pasar atau inovasi teknologi. Kesimpulannya, ramalan ekonomi seperti prediksi cuaca atau gambaran besar bisa kena, tetapi detailnya bisa beda. Ekonom biasanya bikin skenario, bukan jaminan mutlak. Terakhir, tugas pertemuan 14. Di sini tugasnya 1. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. Yang kedua, kritisi kelebihan dan kekurangan Bank Indonesia. Dan yang ketiga, jika Anda jadi gubernur BI, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tugas Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia punya tugas utama ngatur kestabilan ekonomi Indonesia. Fokusnya ke 3 hal utama. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang pertama itu mengontrol inflasi biar nggak terlalu tinggi atau rendah. Yang kedua, menjaga kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter, yaitu ngatur jumlah uang beredar, misal lewat suku bunga, dan menjaga agar sistem keuangan tetap stabil. Dan kebijakan 3 yaitu mengawasi sistem perbankan, yaitu pastikan bank tidak bangkrut yang bisa merusak ekonomi dan mengelola cadangan devisa negara. Nah, jawaban kedua, kelebihan dan kekurangan Bank Indonesia. Kelebihannya yang pertama, independen. Bank Indonesia nggak diintervensi pemerintah langsung, jadi lebih fokus ke kestabilan ekonomi. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Dengan suku bunga dan kebijakan lainnya, Bank Indonesia bisa cegah harga-harga melambung tinggi. Yang ketiga, punya pengaruh besar. Kebijakan Bank Indonesia bikin investor dalam atau luar negeri lebih percaya sama ekonomi Indonesia. Kekurangannya itu pertama, sulit menjangkau masyarakat kecil langsung. Bank Indonesia lebih kebijakan makro, kadang dampaknya tidak langsung dirasain rakyat kecil lagi. Yang kedua, ketergantungan pada kondisi global. Misal, Bank Indonesia sering kesulitan ngatur nilai tukar rupiah saat dolar menguat banget. Yang ketiga, kurang fleksibel. Kadang kebijakan moneter butuh waktu lama sebelum efeknya dirasain. Kalau saya jadi gubernur Bank Indonesia, saya membuat 4 kebijakan. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
edukasi soal tabungan, investasi, dan manfaat kebijakan BI biar rakyat kecil lebih paham. Yang kedua, perkuat kebijakan yang efektif. Contohnya, bikin mekanisme otomatis biar Bank Indonesia bisa cepat ngatur suku bunga saat ekonomi tiba-tiba goyang. Yang ketiga, digitalisasi ekonomi. Dorong sistem pembayaran digital atau QRIS ataupun e-wallet biar transaksi lebih gampang dan aman. Dan yang terakhir, kebijakan saya yaitu jaga stabilitas rupiah di tengah globalisasi, diversifikasi cadangan devisa atau nggak cuma dolar, biar rupiah nggak terlalu rentan. Dari presentasi penjelasan materi yang saya tampilkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.